Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso De Ponco dalam program Di Balik Kamar. Nah, khusus segmen ini kita akan membahas satu varian baru, yakni profil hari ini. Ini masih terkait dengan rencana kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kaitannya dengan sosok siapakah yang mungkin akan masuk dalam jajaran kabinet nantinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda satu pribadi yang sedang hangat dibicarakan dari sisi kemungkinan masuk atau tidaknya dalam kementerian. Dia adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, Sobat Harmoni, saya akan menyampaikan kepada Anda 3 terminologi dalam konteks pembacaan karakter Pak Ahok dan keterkaitannya dengan kementerian yang mungkin akan dipercayakan kepadanya. Yang pertama adalah entities profile atau profil entitas, dalam hal ini kementerian yang nantinya saya akan paparkan kepada Anda. Kemudian yang kedua adalah personal profile atau profil pribadi dari Ahok. Kemudian yang ketiga adalah candidate to job matching analysis atau analisa tingkat kesesuaian seseorang dengan departemen yang hendak dia geluti. Kira-kira begitu. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertama. Entities profile. Dalam konteks yang pemberitaan yang beredar di masyarakat, baik itu lewat sosmed atau media yang lain, ada satu nomenklatur yang mungkin akan dimunculkan, yakni Kementerian Investasi. Dan ini dikaitkan dengan kemungkinan beberapa personal atau pribadi yang mungkin cocok untuk menduduki posisi tersebut. Dan khusus pada segmen ini saya coba akan melihat dari sisi kapabilitas Pak Ahok. Kementerian Investasi karakternya adalah satu entitas yang mengkondisikan kenyamanan investasi yang pertama, kemudian kedua kepastian hukum, yang ketiga adalah regulasi yang sederhana, kemudian birokrasi yang kondusif atau kooperatif, dan yang kelima adalah prosperity for all, yakni kemakmuran buat investor maupun buat masyarakat di sekitar investasi itu sendiri. Kemudian tema yang kedua atau bahasan kedua adalah personal profile atau profil pribadi dari Ahok. Nah, saya akan menyampaikan kepada Anda tentang personality assessment dari sisi pribadi seorang Basuki Cahayapurnama. Sobat Harmoni, Ahok adalah pribadi yang demanding, taat asas, dia orang yang dominan, dia pengambil keputusan yang berani mengambil risiko apapun, dan dia bicara target. Dalam konteks ini keunggulannya adalah tidak ada basa-basi, tidak ada menunda waktu, tidak ada excuse untuk hal-hal yang elementer begitu. Nah, sisi ini menjadikan Ahok sebagai pribadi yang layak untuk diberikan tanggung jawab besar di kementerian ini. Mengapa demikian? Karena dibutuhkan seseorang yang mempunyai leadership, kemudian juga pengambilan keputusan yang urgen dan prompt respon begitu, yang cepat kira-kira begitu. Sisi kelemahan yang mungkin perlu diperhatikan adalah dari sisi rasa bahasa atau attitude. Kita melihat bahwa sosok Ahok adalah pribadi yang tegas, dia tidak basa-basi, mengungkapkan kemarahan kepada siapapun. Nah, dari sisi ini mungkin yang perlu dikurangin intensitasnya, karena bagaimanapun investor adalah tamu, adalah pribadi atau entitas yang menjadi penentu dari kemungkinan bahkan berjalannya sebuah perusahaan yang menanamkan begitu banyak jumlah uang nantinya. Dari sisi ini mungkin dari sisi skill, knowledge, dan attitude kita bicaranya. Skill dan knowledge Pak Ahok cukup mumpuni. Tetapi dari sisi attitude, dari rasa bahasa mungkin yang perlu sekali lagi untuk disesuaikan menjadi pribadi yang lebih, menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi pribadi yang adaptable, bisa beradaptasi dengan kondisi. Nah, hal apakah yang akan disesuaikan nantinya? Kita masuk kepada ranah ketiga, yakni candidate to job matching analysis. Apa yang seyogianya dilakukan Pak Ahok andai kata dia nanti dipercayakan oleh Pak Jokowi menjadi Menteri Investasi, kira-kira begitu. Faktanya adalah memang Kementerian Investasi adalah peningkatan mungkin dari entitas BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat ini sudah terjadi deregulasi dan debirokratisasi dengan munculnya PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, yang akan dilakukan oleh Pak Ahok seyogianya adalah menyesuaikan diri dengan karakter dari Kementerian Investasi. Pak Ahok mesti memberikan kepastian kenyamanan buat investor. Dia menjadi pribadi yang bisa memberikan kejelasan tentang bagaimana roadmap investasi di Indonesia.
Dan yang ketiga adalah memberikan kepastian kenyamanan buat semua pihak, stakeholder yang terkait. Dari sisi ini kita bisa melihat Sobat Harmoni, kemampuan intelijensia, kemudian rekam jejak pengalaman memang perlu. Tetapi untuk case Pak Ahok adalah dari sisi soft skill, sisi positive attitude. Ketika Pak Ahok menjadi pendengar yang baik dan bisa berbahasa secara santun begitu, maka keniscayaan departemen yang dipimpinnya akan mendapatkan achievement, akselerasi, hasil sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dipercayakan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi, the right man in the right place. Apakah ini menjadi realita? Kita akan menunggu pada saat nanti diumumkannya reshuffle oleh Pak Jokowi. Dari tempat dan suasana yang harmoni, saya menyampaikan kepada Anda salam harmoni. Saya Alfonso de Ponco.